Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita membahas materi masih terkait potensial sederhana. Untuk jenis yang ketiga, kita melihat potensial tangga berhingga. Kalau yang kemarin saya sering mengatakan potensial tangga tak berhingga, tapi untuk yang sekarang potensial tangga berhingga. Jadi yang pertama kita melihat jika energinya lebih kecil dari potensial penghalang ya. Jadi sekarang tinjau penghalang potensial yang dilewati partikel seperti gambar ilustrasi di bawah ya. Jadi ada bentuk tangga berhingga. Kalau kamu lompat jauh, lompat tinggi ya, kira-kira begitu ya bentuknya ya. Jadi seberkas elektron ditembakkan dari kiri ya, mengenai tangga potensial berhingga. Nah, jadi sekarang kalau energinya lebih kecil dari potensial penghalang, bagaimana fenomena partikel, fenomena elektron yang ditembakkan? Nah, gitu ya. Jadi constraint-nya itu mulai dari X sama dengan 0 sampai X sama dengan A. Sedangkan tingginya potensial penghalang itu sama dengan P0 ya. Jadi kita melihat bagaimana ya. Jadi ilustrasinya tadi itu. Nah, daerah X dibatasi dalam 3 bagian ya. Kalau kita membaginya 3 boleh ya. Jadi satu sebelah kiri, tengah, dan yang ketiganya sebelah kanan dari ya, atau X lebih besar dari A. Nah, ini sebelah sini ya. Jadi dari sisi ilustrasinya kita coba melihat ya. Jadi dengan fungsi eigen masing-masing dari daerah pada X lebih kecil dari 0 ya, seperti yang saya sebutkan tadi, mempunyai fungsi eigennya atau fungsi gelombangnya ya. Fungsi 1 X sama dengan A E I K X tambah B E min I K X ya. Kalau kita mencari nilai K-nya sama dengan 1/H akar 2M0 I. Kemudian daerah 2 itu daerah yang katakanlah daerah yang tertutup tadi oleh tangga potensial berhingga tadi ya. 0 lebih kecil dari X lebih kecil dari A. Nah, itu ya. Jadi bisa dipahami daerah yang sini tadi, daerah yang ini. Nah, itu ya. Nah, itu kita melihat ya, fungsi eigennya ya. Fungsi eigennya itu ya. Jadi daerah 2 adalah daerah dari 0 lebih kecil dari X lebih kecil dari A ya. Jadi kita melihat fungsi eigennya seperti tertulis ya. Besi 2 X sama dengan C E QX tambah D E min QX. Nah, dengan nilai Q, kalau tadi K sekarang Q supaya jangan sama ya, super H ya, akar 2M0 E min V0. Terakhir daerah 3 X lebih besar dari A ya. Besi 3 X E besar ya, E kecil I K X. Nah, dengan anggapan tidak ada gelombang yang berambat ke kiri di daerah 3 ya, jadi dia ke kanan ya karena ditembakkan dari kiri ya. Jadi kehadiran solusi besi 3X yang tidak 0 untuk X lebih besar dari A ini dikenal dengan fenomena penerowongan tunnel fenomena ya, atau fenomena penerobosan atau penerowongan ya. Lewat maksudnya ya. Jadi kalau kita melihat ilustrasinya, misalnya sebekas elektron ditembakkan mengenai tangga berhingga ya, kalau energinya lebih kecil dari 0 lebih dari 0 berarti dia mengenai tangga itu ya. Kalau dia sebagai energi radiasi, sebagian diserap oleh bahan tangga itu dan selebihnya diteruskan
gejala penerusan itu dianggap sebagai tunnel fenomena atau fenomena penerowongan ya. Jadi sekaligus yang membedakan dari partikel klasik itu ya. Jadi ada gejala penerowongan. Kalau di fisika klasik tidak ada ya. Jadi tidak ada terjadi gejala penerowongan itu ya. Sekaligus yang membedakan dari partikel klasik tadi, persyarat kontinu posisi X dan posisi aksen X di X sama dengan akan memberikan hubungan ya. Nah, nanti ini konsekuensi matematiknya ya, nanti bisa dipahamin lebih lanjut untuk mencari nilai A, B, C, D nya ya. Gambar persamaan di atas memberikan batasan untuk masing-masing A, B, C, D, dan E ya. Pada persamaan-persamaan tersebut telah ditunjukkan bahwa semua konstanta telah dinyatakan dalam E ya, dengan menggunakan persamaan tersebut. Penjelasan umum dari persamaan gelombang untuk potensial penghalang dengan E lebih kecil dari potensial penghalang ya, akan menjadi penyelesaian khusus. Nah itu ya. Jadi kita melihat posisi 1, posisi 2 dan posisi 3. Ya. Jadi kalau dilihat dari perbandingannya ya, A banding E banding dan seterusnya ya. Jadi E itu menyatakan tingkat energi partikelnya ya. Jadi grafik fungsi gelombang yang melewati potensial penghalang dengan E lebih kecil dari 0. Nah ini ilustrasinya ya. Ini terjadi gejala atenuasi dari tingkat energi dari besarnya energi yang datang ya. Jadi awalnya besar, setelah itu berinteraksi dengan bahan tangga berhingga ini, sebagian diteruskan tapi energinya yang ditransmisikan semakin kecil ya, tidak sebesar yang awal. Nah begitulah ilustrasinya, kan lebih enak melihatnya. Nah, dengan menggunakan persamaan di atas didapatilah koefisien refleksi dari kondisi itu ya. Jadi ada juga koefisien transmisi, jadi ada yang dipantulkan, ada yang diteruskan. Nah, dengan konsep ini ya, diberbagilah kondisi itu menjadi kondisi pemantulan dan ditransmisi ya. Secara konsepnya dapat dilihat begitu ya. Jadi mudah sekali pemahamannya. Jadi koefisien transmisi tadi sudah dipahamin aja lah ya, pahamin. Tapi secara konsepnya sudah dikatakan ya. Di transmisi disingkat dengan T ya, koefisien transmisi. Kalau R untuk refleksi, jalan penerowongan tunnel efek. Nah itu ya. Jadi persamaan di atas menghasilkan adanya peluang bagi partikel untuk sampai daerah 3 melalui daerah 2. Di daerah 2 itu bisa dilewatin, yang secara klasik tidak mungkin terjadi. Peristiwa penembusan oleh partikel itu dinamakan efek penerowongan, tunnel efek. Nah, gitu ya. Secara konsepnya begitu. Kita lanjut saja. Nanti kita melihat ya, untuk partikel dengan potensial penghalang E lebih besar dari potensial penghalang. Jadi ilustrasinya energinya lebih besar dari energi penghalang, potensial penghalang ya. Fungsi potensial dan energi partikel digambarkan pada gambar 7.11 ini ya. Nah, jadi energinya lebih tinggi dari potensial penghalang. Kalau orang lompat tinggi itu dia bypass saja ya, lewat. Jadi fungsi potensial energi partikel digambarkan pada itu, lebar penghalang adalah A ya, sedangkan tingginya adalah V ya. Jadi energi total partikel ada E, dengan E harga E lebih besar dari 0 P0 ya. Jadi kalau kita melihatnya sepertinya gampang-gampang betul ya, tidak aman saja, jadi bypass saja ya. Tetapi secara kuantum ya kita melihat kondisi itu tidak seperti pada fisika klasik ya. Secara konsepnya walaupun dia energinya lebih besar, tapi dimungkinkan ya. Kita lihat ya, itu dimungkinkan. Nah, ini grafik fungsinya, grafik ilustrasi ya, gelombang, fungsi gelombang yang melewati ya. Jadi dari ilustrasi gambar ya, jadi energinya
itu lebih besar dari potensial penghalang. Jadi grafik fungsi gelombang yang melewati potensial penghalang dengan E lebih besar dari P0. Tapi kenyataannya secara konsep di kuantum kita melihat ya, bahwa walaupun energinya lebih besar dari potensial penghalang, tetapi akan ada kemungkinan terjadinya pemantulan seberkas elektron yang ditembakkan tadi ya. Kalau 1000 elektron misalnya dimungkinkan ada yang terpantul, walaupun secara klasik tidak mungkin karena energinya lebih besar. Maka secara kuantum dimungkinkan, maka timbullah koefisien refleksi B per A. B ini identik dengan daerah sebelah kanan dari A. Jadi A ini ya. Jadi ketika dia tertembak mengenai ya, atau kalau sini kan tidak mengenai kalau energi lebih tinggi, tapi kenyataan di kuantum kan dimungkinkan ya, B per A. Jadi itu dianggap sebagai pembuktian dari koefisien refleksi ya. Dan koefisien transmisi ketika dia mengenai juga ada ya, ada yang mungkin bisa lewat juga, yang energinya mungkin walaupun dinyatakan secara rata-rata lebih tinggi, tapi tidak untuk kemungkinan ada yang dianggap sebagai kondisi yang mengenai tangga penghalang dan dia ditransmisikan juga lewat, maka adanya koefisien transmisi ya. Jadi kalau kita anggap misalnya ini mungkin kita lihat kembali ya, jadi daerah sebelah kanan dibagi daerah sebelah kiri, daerah sebelah kanan yang E nya lebih besar dari, kalau tadi A ya batasnya lebih besar dari A, yang sebelah kanan area 3 kuadrat dibagi area 1 kuadran ya. Inilah transmisi, jadi lewat ya, dia mengenai, jadi energinya akan berkurang, tapi secara umum dia ditransmisikan. Itulah aneh tapi nyata di dalam kuantum. Jadi dimungkinkan semua dengan kondisi itu ya. Jadi walaupun energinya lebih tinggi, ada juga terjadi refleksi, tapi setelah ada juga yang menabrak dari tangga potensial berhingga, tetapi dia diteruskan juga, itu namanya gejala penerongan juga, tadi ada ditransmisikan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.